Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Markus, seorang penginjil. Santo Markus sendiri itu bukan satu daripada ke-12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Tetapi dia, yang kita ketahui dari kisah para rasul, adalah sepupu dari Santo Barnabas. Ya, sepupu dari Santo Barnabas yang memang akhirnya menulis satu dari 4 Injil yang kita baca sekarang ini. Injil Markus yang adalah Injil yang paling singkat. Ya, menarik sekali, walaupun dia bukan salah satu dari rasul yang ke-12 rasul itu, tapi Injil Markus itu adalah Injil yang pertama kali jadi ditulis. Injil yang dikatakan paling primitif, ya, sekitar tahun 55 setelah Masehi. Injil itu sudah jadi. Injil yang tersingkat juga. Ada sebuah lelucon, ya, seorang pastor bertanya, saya kasih kalian PR untuk membaca Injil Markus bab 17, ya. Lalu minggu depannya ditanya, siapa yang sudah baca Injil Markus bab 17? Orang semua angkat tangan. Kalian angkat tangan itu adalah bohong semua, karena Injil Markus cuma 16 bab saja. Jadi Injilnya sangat pendek. Kita bisa kontraskan Injil Markus itu dengan Injil-Injil yang lain. Injil Markus itu sangat melihat Tuhan Yesus sebagai seorang manusia, karena teologinya masih berevolusi, sehingga potret yang diberikan oleh Markus itulah potret Tuhan Yesus yang sangat manusiawi. Ya, kontrasnya adalah Injil Yohanes yang ditulis paling terakhir, itu melihat Tuhan Yesus itu ketuhanannya benar-benar kelihatan, ya, bahwa dia tidak bergeming dengan segala apa yang terjadi. Tapi di Injil Markus Tuhan itu seperti sangat manusia, ya, dia menangis, ya, dia marah, dia kecewa dan lain sebagainya. Injil ini sangat cocok bagi kita semua yang ingin menjadi seorang pengikut Kristus, ya, karena kita mengikuti Yesus benar dan mengikuti dia seperti seorang manusia, sama seperti kita semua. Jadi kalau Anda serius dengan kemuridan Anda, bacalah Injil Markus dan renungkanlah Injil Markus, ya. Nah, Markus sendiri, Santo Markus itu menarik karakternya, ya. Dia pernah pergi bermisi dengan Paulus dan Barnabas, tetapi ada perselisihan antara Santo Paulus dan Santo Markus, sehingga dia harus dipulangkan kembali. Itu pun menambah perselisihan antara Paulus dan Barnabas sendiri. Tapi kita tahu bahwa di akhirnya mereka itu baikan, karena kita tahu Paulus mengatakan, ya, di 2 Timotius bahwa jemputlah Markus dan bawalah dia ke sini karena pelayanannya penting bagi Paulus sendiri. Jadi Paulus tahu bahwa Markus itu adalah sosok figur yang penting, sehingga dia pun, ya, ditabiskan menjadi seorang uskup, ya, uskup di Alexandria yang sekarang kita tahu adalah Mesir. Nah, di sana berdirilah gereja Koptik Ortodoks, ya. Saya pernah ke Mesir, ya, setiap orang Koptik Ortodoks itu punya ada salibnya, itu salib Ortodoks yang mereka cap sendiri di tangan mereka itu. Ya, begitu berkomitnya mereka, sehingga mereka punya, ya, ada tato salib di setiap tangan mereka, tubuh mereka, yang adalah salib Ortodoks sendiri, ya. Jadi dia juga adalah dikatakan seorang pendiri gereja di Afrika, ya. Di Afrika itu dia adalah pembawa kabar baik yang pertama di sana. Jadi di Afrika pun dikatakan bahwa dia akhirnya sakit-sakitan dan akhirnya banyak menderita, ya, dengan sakit, dan akhirnya pun mati sebagai martir, ya, dibunuh demi Kristus, kehilangan nyawanya juga. Sekitar tahun 800-an itu jenazah Santo Markus itu dicuri. Dicuri oleh seorang pedagang Fenisia dan dibawa ke Fenisia, disambut begitu meriah di Fenisia, sehingga
dia juga menjadi patron saint ya di Venesia itu ya. Jadi pelindung mereka di Venesia. Tapi pada tahun 1968 itu Paus Cyril ke-6 itu dari Alexandria itu mengirimkan delegasinya yang resmi ke Vatikan untuk menerima kembali relik Santo Markus ya dari Paus Paulus ke-6 di situ. Dan juga delegasi dari Afrika juga menerima relik Santo Markus di tahun yang sama, dan mereka merayakan liturgi bersama Paus dan seluruh kepala gereja di Afrika juga. Sebuah perayaan ekumenisme yang sungguh-sungguh luar biasa ya. Jadi relik yang dibawa kembali ke Alexandria, ke Mesir itu disemayamkan di Katedral Santo Markus ya, Katedral Koptik Ortodoks Santo Markus di Alexandria di Mesir itu ya. Gereja itu dibangun di atas gereja yang dibangun sendiri oleh Santo Markus di tahun 60. Luar biasa ya, sosok seorang Santo Markus yang juga tidak berjalan bersama dengan Yesus, tapi begitu berkomitmen sehingga dia bisa menulis ya Injil yang pertama. Semoga kita juga punya semangat seperti Santo Markus yang mau menjadi seorang penginjil walaupun kita belum pernah bertemu Tuhan Yesus ya face to face, tetapi bukan tidak mungkin sehingga dia yang pertama menulis Injil Santo Markus. Dan semoga Anda dan saya hidupnya juga memuliakan Tuhan seperti Santo Markus.